Namastuti. Halo, ketemu lagi dengan saya Guru Luna. Dan hari ini kembali ketemu dengan saya di tempat yang energinya sangat baik, energi bumi pertiwinya, energi alam semestanya, dan energi cahaya mataharinya. Hari ini cerah, sedikit berawan tapi cukup cerah. Jadi hari ini saya akan mengambil kembali cahaya matahari. Dan buat Sobat PRTV, coba cek di rumahnya deh. Kalau di rumahnya tidak ada cahaya matahari, coba cari tempat yang memungkinkan sirkulasi udaranya mengalir dengan baik. Jadi boleh di halaman belakang kalau memang punya halaman, atau halaman depan ya. Tapi kalau nggak punya halaman jangan khawatir. Kalau punya teras di atas, coba cek terasnya apakah ada sinar matahari bisa masuk. Kalaupun tidak mau kena matahari langsung karena terlalu terik, bawa masuk tapi buka pintunya. Jadi masih bisa energinya kita rasakan dan kita ambil ya. Hari ini ada permintaan dari IG kita di PRTV, dan permintaan ini permintaan tentang bagaimana sih yoga healing mengatasi insomnia. Nah, dia datangnya dari seseorang yang bernama Poppy ya. Terima kasih ya Poppy. Semoga Poppy sempat melihat tayangan ini. Kalaupun tidak, nanti bisa lihat di siaran ulangnya di YouTube ya. Kalau bicara soal insomnia, saya akan bahas sedikit soal insomnia ya. Insomnia itu secara umum orang tahu insomnia itu kesulitan tidur ya. Nah, kesulitan tidur ini dari yang mengurangi kualitas kita tidur, ada yang sampai betul-betul nggak bisa tidur, sehingga bukan hanya kualitas tidurnya yang berkurang, tapi betul-betul menjadi tidak berkualitas hidupnya gitu ya. Dan insomnia ini ada dua jenis, ada yang primer dan sekunder. Maksudnya ada insomnia atau tidak bisa tidur karena alasan tertentu yang bersifat medis ya. Tapi ada yang sebenarnya tidak ada alasan medisnya. Maksudnya medis itu begini, misalnya karena sakit dia minum obat gitu ya, sehingga kemudian ritme tidurnya berubah dan kualitas tidurnya berubah. Tapi ada juga yang dia tidak dalam keadaan sakit, misalnya tidak sakit kanker, atau tidak sedang sakit radang sendi, atau tidak sedang sakit salah urat gitu. Orang kan kalau lagi sakit susah tidur, betul kan? Nah, jadi insomnianya macam-macam. Jadi saya sarankan begini, khususnya buat Poppy, juga buat sahabat yang lain yang hari ini mendengarkan, kalau satu saat susah tidur, coba ditelaah dulu sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya karena obat-obatan, maka harus ada sesuatu yang disolusikan. Entah obat-obatannya yang dikurangi atau konsultasi dengan dokter untuk merubah jenis obatnya supaya kualitas tidurnya tetap baik. Atau kalau misalnya dia karena kanker, ya memang karena situasi itulah yang membuat insomnia terjadi ya. Nah, kalau misalnya Poppy cek, oh ternyata saya nggak dalam pengobatan gitu ya, saya juga nggak lagi sakit apa-apa nih gitu. Nah, kemungkinannya adalah ritme tidur yang berbeda. Jadi ada pola tidur yang berubah tiba-tiba ya. Itu satu. Atau yang kedua karena stres. Jadi orang yang kita misalnya sedang excited gitu ya, wah ini besok kita mau pergi piknik, saking senangnya nggak bisa tidur, bisa juga gitu ya. Atau besok mau sidang nih, saking tegangnya nggak bisa tidur, bisa juga. Jadi insomnianya karena apa? Telaah dulu, karena kalau dia berlaku cuma 1 kali 2 kali, biasanya bisa kembali dengan cepat kalau kita mengembalikan pola tidurnya gitu ya. Tapi kalau misalnya karena sebab tertentu, stres yang cukup berkepanjangan, maka stresnya yang harus dibetulkan dulu. Stres yang harus dikelola. Jadi bukan stres yang dibetulin ya, stres ya stres ya. Tapi kita harus belajar mengelola stres. Nah, nanti di episode berikutnya saya akan kasih tips tentang bagaimana mengusir jauh-jauh stres. Kalaupun ada stres, bagaimana kita mengelola stres ya. Tapi balik lagi ke insomnia. Saran saya buat Poppy dan sobat lain yang pernah mengalami, coba telaah dulu sebabnya apa, karena sebabnya itulah yang harus disolusikan. Karena kalau sebabnya tidak disolusikan akan berulang nanti. Dan kalau berulang ya nggak akan ada solusinya, ya terus aja kita susah tidur. Nah, kalau misalnya, ini tips ya, kalau misalnya kita susah tidur gara-gara kita kurang tidur, ya tambahin tidurnya gitu ya. Atau kita susah tidur karena ada perubahan pola tidur. Jadi misalnya orang yang terbiasa dengan tanpa tidur siang, lalu tidur malamnya bisa nyenyak. Nah, jadi kalau udah seperti itu ya jangan tidur siang. Sekali dia tidur siang, malamnya susah tidur, gitu ya. Jadi dilihat, ditelaah apa yang menyebabkannya. Kalau misalnya disebabkannya karena stres, ya stresnya dikelola dulu, baru bisa kembali ke pola tidur yang nyaman.
ya. Nah, hari ini saya akan memberikan pose bernafas. Nah, pose bernafas, pose sambil bernafas ya. Dan juga teknik bernafas. Nah, teknik bernafas ini sekali lagi dia mengontrol kemampuan kita untuk mengontrol energi ya. Jadi mengontrol energi, kehidupan, fokus gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu, nah pada saat itulah sebenarnya tubuh kita akan lebih tenang. Nah, ketenangan inilah yang akan mengusir stres. Ya, ketenangan inilah akan membuat kita cukup ruang untuk menyentuh rasa-rasa sakit kita. Ya, jadi inilah yang sebenarnya menjadi obat untuk kita punya kualitas tidur yang baik, begitu ya. Jadi jangan lupa satu tipsnya adalah bernafas. Karena ketika kita bernafas panjang dan dalam, otomatis gelombang otak kita akan berada di gelombang otak yang sangat baik untuk membuat amigdala mengatakan tenang. Ketenangan inilah yang akan membuat kita bisa tidur. Ya, jadi kalau ada orang nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana, iya wajar. Jadi kita buat supaya pikirannya itu tenang dulu, gitu ya, lewat nafas. Lalu setelah nafas saya akan kasih beberapa pose, karena kalau insomnia itu kan kurang tidur ya. Biasanya itu karena persoalan-persoalan yang ada di masa lalu, atau trauma, atau sibuk membuat rencana ke depan, itu semua ada di kepala. Jadi kepala kita itu kalau bahasa Sunda istilahnya rudet. Kalau rudet itu susah tidur, ya. Kalau kita stres itu susah tidur. Kenapa? Karena kalau stres, saya pernah cerita, kalau stres itu ada satu hormon yang disebutnya adrenalin, itu akan membuat kita melek terus. Jadi stres itu harus dikelola. Kalau stres itu tetap ada sampai malam, kita melek terus itu. Karena hormon itu akan membuat kita terus waspada. Gitu. Jadi kita tidak bisa tidur, pasti dijamin. Jadi kalau orang stres itu nggak bisa tidur. Orang yang banyak pikiran, orang yang lagi galau, orang yang lagi sakit hati, orang yang lagi trauma, itu biasanya susah untuk tidur. Ya, jadi dengan nafas panjang dan dalam, menyatukan kembali pikiran, hati, dan tubuh, kemudian mencoba fokus pada saat ini. Ini yang disebut dengan, nah materi nanti saya akan kasih mindfulness. Nah, mindfulness itu sebenarnya satu strategi juga supaya pikiran kita fokus di masa sekarang. Jadi menikmati proses saat ini. Jadi bukan stuck di masa lalu atau sibuk membuat rencana ke depan. Jadi mindfulness ini adalah satu strategi untuk mengatasi insomnia. Selain masalah di awal yang saya bilang ya, cari sebabnya. Sebabnya apa menyebabkan orang itu bisa insomnia ya. Oke, kita akan mulai dengan latihan dan tadi saya nyebut tentang pose ya. Pose itu kalau untuk di yoga dia adanya di Ajna Chakra dan di ubun-ubun. Ajna Chakra itu berhubungan dengan kemampuan seseorang atau energi seseorang untuk melihat masa depan. Jadi kalau ada orang yang susah membuat planning ke depan, berarti terapinya di Ajna Chakra. Atau ada orang yang terlalu banyak rencana ke depan sehingga menimbulkan kecemasan, akhirnya tidak ada satupun pola kegiatan yang bisa dilakukan atau rencananya, maka dia juga harus terapinya di Ajna Chakra. Termasuk orang yang stres juga di Ajna Chakra. Termasuk di Sahasrara, di ubun-ubun, karena pusat susunan sarafnya di sini. Kemudian kita berpikir juga lebih banyak menggunakan ini gitu ya. Jadi otomatis itu pun harus kita latih. Saya akan ngasih beberapa pose untuk kening dan Sahasrara. Tapi karena Sahasrara itu yang paling ultimate atau paling puncaknya adalah pose-pose inversi, maka saya akan memberikan beberapa pose inversi yang sederhana saja ya. Karena saya yakin Sobat PRTV yang ikut acara ini belum tentu orang-orang yang terbiasa yoga. Dan juga saya tidak tahu tingkatnya di mana, apakah di pose itu udah sampai pada pose yang siap untuk naik ke atas, kepala di bawah ya. Jadi saya akan melakukan pose yang sederhana dan selamat berlatih. Kita coba ya. Silakan kalau misalnya pada saat kita melakukan latihan nafas, lalu pada saat itu misalnya insomnia, cari posisi yang enak. Saya di sini membawa bantal. Terus saya juga menggunakan tempat duduk tapi yang lebih tebal lagi karena ini akan membuat saya menjadi lebih rileks gitu ya. Kalau dibandingkan kalau saya duduk di tempat yang keras gitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai latihan nafas. Kalau mau pakai balok boleh pakai baloknya, boleh sila untuk laki-laki dan perempuannya silahkan bersimpuh. Saya akan memberikan nafas perut panjang dan dalam. Setelah itu kita akan masuk ke beberapa pose untuk insomnia ya. Cimudra karena kita akan mengambil cahaya matahari. Pejamkan mata, rilekskan pikiran.
Perlahan lakukan nafas panjang dan dalam. Karena nafas panjang dan dalam akan membuat kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Lalu panjatkan doanya pada Tuhan, sebutkan, sampaikan apa yang ingin dikabulkan dari latihan ini hanya kepadanya. Pastikan tubuhnya tetap tegak, lalu pasang senyum di dada di wajah supaya energinya mengalir dengan lancar. Lalu tetap tersenyum. Ya, perlahan-lahan tangannya kita letakkan di samping lalu bawa ke atas. Tarik nafas tengah. Buang nafas. Sapa seluruh titik dari ubun-ubun turun ke tulang ekor. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Lakukan lagi. Lalu perlahan dua tangannya di atas pangkuan. Lalu kita lakukan perlahan meditasi, membayangkan tubuh, hati, dan pikiran kita menyatu. Bayangan tubuh kita semakin bercahaya. Semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia. Ya, silahkan buka matanya pelan-pelan, kembali ke nafas normal. Ya, buat sebagian Sobat PRTV yang memang insomnianya karena sakit, jadi sakit sendi atau sakit kanker, saya sarankan perbanyak pranayama dalam posisi yang nyaman, ya. Jadi hari ini saya tetap akan memberikan pose buat mereka yang tidak ada masalah dengan menggerakkan tubuh, ya. Tapi buat mereka yang insomnianya karena memang ada sakit yang tidak bisa menyebabkan dirinya bergerak, maka lakukanlah pernafasan ini lebih lama, ya, dengan posisi yang bervariasi senyaman Sobat PRTV melakukannya, ya. Berikutnya saya akan melakukan nafas pembersihan. Pembersihan ini ada Nadisodana, Bastrika, dan Kapalabhati. 3 jenis nafas ini penting karena memang fokusnya untuk membersihkan kepala, ya. Jadi kepalanya semakin bersih bercahaya sehingga kemudian kita akan membuat lebih tenang karena pikirannya jadi nggak rudet gitu ya. Jadi hari ini saya akan masuk ke 3 nafas tadi. Tapi buat mereka yang punya hipertensi, ketika melakukan Bastrika dan Kapalabhati, lakukan dengan lembut. Kalau merasa pusing dan tidak nyaman, maksudnya ketika darah tinggi lagi kumat ya, kambuh atau vertigonya lagi muncul, jangan dilakukan Bastrika dan Kapalabhati ya. Cukup Nadisodana saja. Tadi nafas perut sudah kita lakukan, kita akan mulai dengan nafas pembersihan Nadisodana ya. Tutup lubang hidung kanan, jauhkan bahu. Tangan yang di bawah cimudra kembali, lalu bernafas panjang dan dalam. Bayangkan setiap bernafas punggung kita semakin lama semakin bersih bercahaya. Ya, pelan-pelan kita ganti, tutup lubang hidung kiri. Tangan di bawah kembali cimudra, lalu bayangkan pikiran kita secara sadar membawa cahaya dan udara ke punggung. Bersihkan kembali punggungnya, bayangkan punggungnya semakin bersih bercahaya.
Ya, lalu pelan-pelan kedua tangan di atas lutut. Lalu bersihkan kembali punggung tengah kita. Bayangkan setiap tarik nafas mengambil energi dari luar. Buang nafas, bersihkan punggung sampai bercahaya. Keluarkan melalui punggung. Bayangkan punggung kita semakin bersih bercahaya. Ya, kembali tutup lubang hidung kanan. Kita akan melakukan Bhastrika ya. Atur nafasnya lagi. Kita variasi dengan membawa tangannya di atas. Setiap buang nafas, lakukan Bhastrika. Yang sudah biasa melakukan Bhastrika, jangan lupa kualitas perutnya masuk setiap buang nafas. Tahan 1 detik sebelum buang nafas ya. Tarik nafas, buang, Bhastrika. Lakukan non-stop selama 30 kali atau boleh jeda dengan nafas panjang, lalu ulangi lagi ya. Lalu kita langsung Kapalabhati ya. Dalam 1 kali hembusan nafas, bawa cahaya ke kepala, bersihkan kepalanya sampai bercahaya. Tarik nafas. Kapalabhati. Cekungkan punggungnya. Bayangkan kepala bercahaya. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 1 kali nafas terakhir. Buang. Yuk, kita ganti tangannya sekarang. Kita Bhastrika dulu ya. Tarik nafas. Bhastrika. Tarik nafas panjang lagi lalu mulai atau langsung non-stop 30 kali ya. Kapalabhati. Tarik nafas, bawa cahaya ke kepala, buang. Kapalabhati. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik nafas lebih panjang. Buang. 1 nafas lagi. Buang. Yuk, 2 tangan di atas. Bhastrika ya. Tarik nafas, buang. Bhastrika. Kapalabhati. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 1 kali terakhir. Buang. Ya, perlahan kembali 2 tangan di atas lutut. Lalu bermeditasi sebentar, bayangkan tubuhnya semakin lama semakin bersih bercahaya, kepala, pikiran, hati, seluruh anggota tubuh, organ tubuh, dan tubuh kita bercahaya. Ya, pelan-pelan buka matanya, kembali ke nafas normal. Yuk, kita ganti posisinya ya. Ya, buat mereka yang tidak terbiasa duduk lama, kalau setiap habis 1 nafas mau diganti jeda boleh ya. Tapi kalau misalnya sudah kuat duduk lama, boleh lakukan non-stop. 3 nafas, tadi apa aja? Nadisodhana, Bhastrika, Kapalabhati. Diawali dengan nafas perut ya.
Atur nafasnya, kakinya dipanjangkan dulu agak jauh, tidak terlalu rapat. Lalu relax dulu, rilekskan kaki dulu, atur nafasnya, bawa energinya ke kaki dulu. Ya, lalu panjangkan kaki, kita kasih energinya ke kaki. Atur nafasnya. Tarik nafas, buang nafas point, tarik nafas, buang nafas flex. Ya, lalu ganti. Yang masih semutan boleh lakukan pose-pose peregangan seperti ini lebih lama ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang ke tulang ekor ya. Lalu dua kaki. Point, flex ya. Tarik nafas, buang, point. Tarik nafas, buang. Ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya, lalu yang masih semutan boleh tepuk-tepuk lagi. Lalu ujung kakinya ditahan, panjangkan punggung. Nah, ganti ya. Tepuk-tepuk lagi. Yuk. Panjangkan punggung. Ya, lalu panjangkan punggung. Sekarang kasih energinya ke panggul, dekatkan kembali. Lebih dekat ya, kalau memang bisa, kalau enggak boleh dibawa lebih depan. Panjangkan punggung, atur nafasnya, kasih energinya ke organ reproduksi. Ya, seperti biasa, saya akan menyentuh 3 bagian tubuh sebelum kita masuk ke pose insomnia ya. Yuk, buka tangannya, tundukkan kepala, miringkan. Tarik nafas, buang nafas, tarik tangannya keluar, tundukkan kepala. Kasih energinya ke leher dan bahu, 3 nafas. Ganti pelan-pelan. Kasih energinya ke leher dan bahu kembali. Ya, 2 tangan diikat, tundukkan kepala. Setiap buang nafas, tarik keluar, masih untuk leher dan bahu. Ya, lalu pelan-pelan. 1 tangannya yang sebelah kanan taruh di samping, sebelah kiri meluruskan lutut. Jadi dorong lututnya ke bawah. Lalu pelan-pelan kita twist, tarik nafas, buang nafas, kita twist. Sejauh kita bisa mentwistnya. Lalu rasakan daerah pinggang dan panggul. Lalu pelan-pelan tekuk siku kanannya, dagu dadanya didorong sedekat mungkin, didekatkan sedekat mungkin. Sambil tetap twist ya. Atur nafasnya. Yuk, tegak pelan-pelan. Taruh di sini, taruh di sini. Panjangkan punggung. Twist dulu. Twist sambil didorong ya. Jauh. Jauh. Jauhkan bahu, lalu dorong ke bawah. Sikunya yang di belakang boleh ditekuk. Dorong. Ya, tegak. Ya, sekarang posenya ke pose ini ya. Setiap buang nafas, punggungnya naikkan ke atas. Tundukkan kepala, jauhkan bahu. Tarik nafas, buang nafas, bawa kebalikannya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Ya. Ya, buat sobat PRTV, kalau buat yang tidak bermasalah gitu ya, maksudnya tidak bermasalah tuh tidak ada masalah sakit, insomnianya bukan karena sakit atau bukan karena minum obat-obatan gitu ya. Perbanyak olahraga di siang hari atau di pagi hari ya, supaya energi kita keluar dan pada saat kita butuh recharge untuk tidur itu kita punya keinginan untuk tidur tuh jadi lebih kuat gitu ya. Jadi coba perbanyak aktivitas dan terutama olahraga. Kalau olahraga itu kan membuat balance lagi kan, seluruh energinya akan balance lagi, jadi itu akan sangat baik. Jadi lakukan, buat mereka yang tidak ada masalah dengan olahraga, lakukan olahraga. Nah, saya akan memberikan beberapa pose, posenya sambil berdiri sebagian ya. Tapi buat mereka yang tidak nyaman dengan pose itu karena sakit, lakukanlah perbanyak nafas ya. Ya, sekarang saya akan melakukan beberapa pose. Posenya kita singkirkan dulu bantal-bantal yang enak ini ya. Nanti akan kita pakai. Kita akan menggunakan pose-pose sederhana sampai yang agak sulit sedikit ya. Lalu pelan-pelan
kita akan panjangkan tangannya ke depan. Nafas dulu, panjangkan punggungnya. Ya, lalu pelan-pelan panjangkan punggung, panggulnya dorong ke bawah, jauhkan bahu. Luruskan siku tangannya atau boleh ditekuk ya, senyamannya saja. Yuk, angkat lagi pelan-pelan. Dorong lagi. Kasih energinya ke punggung, lalu energinya kasih ke panggul. Ya, pelan-pelan kembali. Panjangin lagi punggungnya. Kasih energinya ke panggulnya. Ya, kembali jinjit. Ya, sekarang kita akan menaikkan panggul. Ya, ini pose Parwatasana atau gunung. Jauhkan bahu, dorong panggulnya lebih ke belakang. Jauhkan bahu. Kasih energinya buat punggung ya. Ya, lalu jinjit, lalu bawa ke depan, turunkan panggul. Yang nyaman di sini, jauhkan bahu dari telinga, lalu bungkus punggung atasnya. Ya, lalu lututnya di bawah kalau yang tidak kuat. Lalu pelan-pelan bawa lagi ke belakang, dagu dadanya turunkan ke bawah. Yuk, angkat lagi. Kembali ke pose gunung. Jauhkan bahu dari telinga. Jinjit, lihat depan, turunkan panggul. Perhatikan, jauhkan bahu dari telinga, panggulnya ratakan dengan bahu. Kasih 3 nafas, jari tangan tetap dibuka, ingat, angkat ke atas, punggung atasnya ya, lalu lututnya ke bawah. Panjangkan lagi punggungnya. Yo, lalu panggulnya sekarang dorong ke bawah, jauhkan bahu lagi. Yuk, angkat lagi. Lalu jinjit. Lalu jinjit, lihat depan, kaki kanannya bawa ke depan ya. Nah, pose ini kalau misalnya kita mau menggunakan bantuan balok ya, ambil baloknya dulu ya. Baloknya. Kiri dan kanan ya. Nah, ini kiri dan kanan ini sebenarnya akan memudahkan kita pada posisi tegak nih. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi bergantung kita maunya nanti di mana ya. Kalau posisinya bisa serendah mungkin, boleh lakukan serendah mungkin ya. Ini lakukan serendah mungkin ya, tapi kalau misalnya tidak nyaman, boleh melakukannya seperti ini juga boleh. Tapi kalau mau lakukan serendah mungkin boleh. Lalu gunakan baloknya di samping, boleh begini ya, lalu tengadah. Ini buat kening ya, 3 nafas. Ya, lalu baloknya silahkan taruh di depan. Lalu jinjit kaki belakangnya, kembali ke pose gunung. Jauhkan bahu. Jinjit, ganti kaki ya. Ya, ini kembali boleh dicek nyamannya segimana ya ketika kita rendah ya. Kalau misalnya bisa lebih rendah, lakukan lebih rendah. Ya, tegak.
Buat kening. Yuk tegak pelan-pelan. Nyamankan dulu, amankan dulu baloknya, lalu kembali ke pose gunung. Yuk pelan-pelan lutut di bawah. Ya, ini ada pose berikutnya. Ini posenya namanya pose dolphin. Jadi buat beberapa orang yang mau mengaktifkan perut ya, punggung. Kenapa saya tadi kasih pose untuk panggul? Karena buat mereka yang stres, buat mereka yang problemnya karena memikirkan masa lalu gitu ya, trauma atau galau gitu, itu merilis emosi yang tidak terekspresi keluar, itu adanya di panggul. Jadi energinya ada di situ. Jadi saya tadi kasih beberapa pose untuk panggul, terus kemudian saya kasih beberapa pose untuk punggung, karena memang seluruh cakra kita tuh ada di punggung juga ya. Terus tadi saya kasih pose untuk perut ya, karena di perut itu ada power kita. Dan sekarang saya kasih lagi untuk perut, untuk power kita. Kenapa? Karena kalau kita mau masuk ke ubun-ubun, saya akan kasih pose inversi yang sederhana. Tadi sudah masuk tuh inversi yang sederhana, itu ada di Parwatasana atau pose gunung ya, yang kepalanya lebih rendah dari panggul. Nah, biasanya pose-pose itu kalau buat mereka yang sedang punya problem asam lambungnya lagi naik, biasanya saya kasih pose yang lebih sederhana dari naik ke atas ya. Jadi kalau misalnya tidak nyaman, jadi GERD gitu ya. Kalau ada, nah, tidak usah melakukan pose seperti ini. Pose seperti ini juga boleh ya, jadi lakukan seperti ini. Jadi kalau tadi yang di atas begini, lalu turun ke bawah ya, ini untuk panggulnya. Nah, kalau tidak nyaman, tadi boleh lakukan seperti ini saja ya, tidak apa-apa. Ini juga untuk punggung ya. Kalau tadi kan pose gunungnya untuk punggung, pose turun ke bawahnya untuk panggul ya. Nah, sekarang saya akan masuk untuk menguatkan perut lagi ya. Ini challenge buat teman-teman lain yang memang mau keluar detoxnya lebih banyak lewat keringat gitu ya. Ya, silahkan posisinya seperti ini, ikat. Lalu pangkal paha sama lututnya sejajar. Biasanya saya mengecek dulu kedua siku tangan saya harus tetap bisa dipegang supaya tidak terlalu lebar ketika membuka. Lalu pegang, jauhkan bahu, lalu ini kakinya dipanjangkan ke belakang. Jadi ini seperti kita melakukan plank ya. Ya. Turun ke bawah, tarik nafas, buang nafas. Nah, ini jinjit saja, jinjit saja. Jadi dorong panggulnya ke belakang, punggungnya luruskan, siku tangan bukaannya tetap sama ya. Punggungnya naikin, tarik nafas, buang nafas, turun. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Perutnya aktif ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya, lututnya di bawah. Panjangkan dulu punggung. Ya, lalu ikat lagi. Jauhkan lagi bahu dari telinga. Lututnya boleh dibuka sedikit. Jinjit kakinya, angkat lagi. Ya, tarik nafas. Buang nafas, turunkan ke bawah. Tarik nafas. Buang. Lalu tahan di sini. Ayo terus dengan senyumnya, atur nafasnya, ya naik lagi. Ya, lalu lututnya di bawah. Panjangkan punggungnya jauh. Ya, nah saya mau ngasih pose inversi sederhana ya. Oke.
Inversi sederhananya begini, jinjit kakinya, lalu pegang telapak kakinya dengan tangannya begini, lalu ubun-ubunnya di sini. Ketika buang nafas, jauhkan bahu, angkat pantatnya, panggulnya, dorong ke depan, ya, ubun-ubunnya di bawah. Nah, ini kasih energinya buat daerah ubun-ubun ya. Tarik nafas, buang, ya, tahan posenya, bernafas 3 kali. Ya, lalu berikutnya adalah saya kasih pose sederhana untuk inversi, tapi kita ambil dari posisi yang tadi ya, yang seperti dolphin plank tapi agak rapat sekarang ya. Yuk, jauhkan bahu, sekali lagi diikat dulu ya, jaraknya harus pas dulu, pegang. Lalu di antara cekungan ini kasih ubun-ubun kita ya. Jauhkan bahu. Lalu panggulnya naik. Ya, jauhkan bahu ya. Ingat, titik berat kita bukan di ubun-ubun. Jauhkan bahu, kasih kuat tangannya. Leher, punggung. Tidak dikasih kekuatan di leher, di ubun-ubun ya, tidak ditekan ya. Jauhkan bahu. Ya, lututnya di bawah. Lalu panjangkan dulu punggung. Ya, buat sobat PRTV yang tadi sudah cukup merasa nyaman di posisi itu, mau coba lebih rapat lagi boleh ya, dicoba pelan-pelan. Di sini saya tidak akan melakukan full inversi karena saya tidak tahu sobat PRTV batasnya di rumah seperti apa. Jadi saya akan lakukan sebatas yang paling sederhana bisa dilakukan ya. Kita coba ya. Ikat lagi, taruh lagi. Lalu kepalanya letakkan di tengah-tengah kedua pergelangan tangan ya. Jauhkan bahu, ayo tidak kolaps, jauhkan bahu. Panjangkan punggung, baru angkat. Lalu bawa sampai punggungnya lurus. Jauhkan bahu, tahan saja di sini, atur nafasnya. Ingat ubun-ubunnya tidak ditekan. Ya, pelan-pelan turun ke bawah, panjangkan punggung. Ya, mudah-mudahan lebih segar ya. Saya tidak akan melakukan inversi total ya, karena saya tidak yakin sobat PRTV di rumah levelnya ada di mana ya. Ya, sekarang saatnya kita melakukan total relaksasi ya. Di sini saya sudah ada beberapa bantal. Kita akan gunakan untuk relaksasi dalam. Dan saat inilah kita saatnya menyeimbangkan diri ya. Yes, atur nafas dulu, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Yuk, siapkan bantalnya. Kalau bantalnya pengen tinggi posisinya, ya bantalnya harus lebih banyak ya. Tapi kalau misalnya pengen yang tipis-tipis saja, ya lakukan yang tipis saja. Contoh ini ya, ini lumayan tipis. Kalau segini ya ini jadi lebih tebal lagi ya. Diatur saja ketebalannya mau seperti apa ya. Kalau misalnya mau setipis ini, ya lakukan setipis ini. Saya akan lakukan seperti ini saja ya. Lalu kepalanya kalau mau diganjel boleh, enggak pun enggak apa-apa. Nah, posisinya ini yang buat kaki. Ini posisinya yang perlu diingat adalah lutut. Lutut kan ada cekungannya. Pinggang ada cekungannya, leher ada cekungannya. Maka itulah yang kita arah ya. Pantatnya tetap di bawah. Lalu masuk ke pinggang. Ya, lalu pelan-pelan posisi kita buka kakinya selebar panggul. Kalau mau pakai balok, boleh pakai balok di leher ya. Lalu kedua tangannya dibuka seperti ini.
Nah ini kalau mau disupport, jadi kalau nggak nyaman, dia boleh disupport pakai balok lagi sebelah sini ya, kiri dan kanan. Tapi kalau nggak nyaman lakukan pose ini, boleh di sini. Atau boleh dibuka seperti ini ya. Dibuka ke samping begini pun boleh. Begini pun boleh. Cari posisi yang nyaman, fokusnya adalah relax. Atur nafasnya. Setiap orang punya kenyamanannya masing-masing ya. Jadi cari batas nyamannya, karena kita akan melakukan cukup lama di sini, sekitar 5 menit ya. Atur nafasnya. Ya, pejamkan mata, rilekskan pikiran, hati dan tubuhnya. Lalu sapa pikiran, hati dan tubuhnya. Sapa 7 cakra dari tulang ekor sampai ke ubun-ubun. Semakin dalam nafasnya, semakin rileks dan nyaman. Lalu hantarkan doanya pada Tuhan. Apa yang ingin dikabulkan dari proses kita berlatih hari ini. Lalu bawa cahaya ilahi tadi ke kepala kita, ke sahasrara cakra di ubun-ubun, ke acna cakra di kening. Semakin lama, semakin seimbang. Ya, lalu perlahan kembalikan kesadarannya. Ya, kalau bisa melakukan ini 5-10 menit, pose ini sangat bagus ya. Jadi kalau nggak bisa tidur, lakukan aja pose ini, lalu bernafas panjang dan dalam saja. Minimal kita betul-betul mau bernafas panjang dan dalam di pose yang merilekskan ya. Panjangkan punggung, tarik. Ya, lalu pelan-pelan tekuk lututnya. Ya. Ya, lalu peluk pelan-pelan, goyang kiri, goyang kanan. Lalu miringkan tubuhnya ke kanan begitu saja. Gunakan tangan kanan untuk bantalan. Bernafas sejenak. Baru bangkit duduk pelan-pelan. Ya, lalu posisi sila dulu ya. Jauhkan bahu dari telinga. Tundukkan kepala, pejamkan matanya. Terima kasih sudah berbagi energi positif dengan saya hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Namastuti. Ya, Sobat PRTV, tadi tuh contoh yang terakhir itu pose yang paling puncak ya. Jadi silahkan lakukan pose savasana tadi atau deep relaxation tadi 5-10 menit. Buat mereka yang nggak bisa tidur, melakukan pose itu tidak harus sampai tidur terlelap, tapi yang penting adalah bagaimana kemampuan kita secara selaras menyatukan pikiran, hati, dan jiwa, lalu mindfulness, betul-betul merasakan, menikmati prosesnya saat itu. Itu yang jauh lebih penting. Jadi pada saat Anda tidak bisa tidur, lakukan pose itu, sampaikan doanya pada Allah, pada Tuhan, apa yang ingin dikabulkan dari proses latihan tersebut. Ya, jadi begitu Anda tidak bisa tidur pada saat jam tidur, lakukan pose deep relaxation tadi. Jangan lupa mindfulness-nya. Nah, kalau mau diiringi dengan latihan lengkap yoga ketika pagi atau siang harinya. Ya, semoga acara hari ini bisa membawa berkah ya. Semoga cukup menjawab pertanyaan Poppy. Selamat mencoba, sampai jumpa lagi. Namaste.